Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Kikenjoni, Bapak Makna SPDI. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang hari ini meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan dalam rangka untuk melakukan aksi nyata dalam program calon guru penggerak angkatan 8. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena anugerah karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tidak tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Di sini sebelum mulai kegiatan, marilah kita awali dengan bacaan Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah ini kegiatan nanti akan berjalan dengan lancar. Ke acara yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah tentang tanggapan kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan hari ini. Untuk waktu dan tempat, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu, utamanya yang impor dari luar negeri, Mas Bangga, Mas Glory, Mas Angkat, dan lain. Lanjut Bapak Ibu, kalau pejabat diwai pas nyambut terus anak telepon di bagar anak ngasasi tinggal 1,5 bulan. Khususnya Mas Wahyu yang calon guru penggerak yang pertama Mas Wahyu Welingi Mengkuwono. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar mulai bulan pertama sampai bulan ke-6 nanti di bulan apabila kurang berkenan Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Desa Pak Manas Budi. Semoga inspirasi bagi kita semua. Di sini sebelum saya memulai diseminasi, nah di sini sekedar intermezzo aja ya. Seperti diskusi yang pernah kita lakukan kemarin, saya sudah pernah bilang gini, saya itu kalau ngomong di depannya orang-orang itu belum terbiasa, jadi ngomongnya itu agak masih campur-campur, belepotannya. Di sini memang dari aksi nyata ini saya terutama akan terus belajar bagaimana sih caranya bisa tampil di depan, berbicara di depan orang, karena semoga yang saya lakukan hari ini bisa menginspirasi bagi calon-calon guru penggerak berikutnya. Di sini ada Mas Glory,
yang sudah masuk, sudah lulus ya, tapi tinggal menunggu panggilan. Dan masih ada Mas Angga yang mau mendaftar, Mas Baga, Mas Amir, calon-calon guru berikutnya. Jadi nanti biar ada juga Mas kegiatannya apa saja, biar nanti kedepannya Pak dulu teman saya sudah melakukan ini, tapi saya juga bisa melakukannya. Kita tahu sendiri guru olahraga itu image-nya kan kalau ngomong di depan kayak gini itu tidak terbiasa, biasanya kan praktek. Ternyata kalau ngomong gini, ini baru istilahnya belajar ya, kalau di depan teman-teman sendiri. Nanti kan sudah di depan orang-orang yang tidak dikenal, pasti akan berbeda tantangannya. Oke, saya langsung saja mulai, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Wahyu Diana Putra, mungkin bagi Bapak Ibu belum kenal. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali. Nah, di sini kita sudah memasuki adalah kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu pasti setiap kegiatan yang kita lakukan ada pertanyaan pematik. Nah, di sini saya juga ada pertanyaan pematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Bisa dibaca bersama-sama mungkin Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman surat dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pernyataan pertanyaan ini? Setuju atau tidak? Setuju. Ini berarti adalah pandangan kita saat ini ya, setuju berarti ya. Nah, kita akan bisa menjawab setelah kita mempelajari materi-materi berikutnya. Kita simpan dulu, nanti akan menjadi jawaban di akhir nanti. Setuju atau tidak setuju? Di sini akan ada 6 topik yang kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu posisi 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya ajak Bapak Ibu untuk berangan-angan dulu, berangan-angan sambil berangan. Yang pertama adalah kegiatan kepalkan tangan. Coba Bapak Ibu saya minta bantuannya kepalkan tangan ya, kepalkan tangan. Ada A dan B. Anggap saja A dan B itu ada sebuah nama ya. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan dan tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi bayangkan Bapak Ibu menuliskan sebuah kata atau kalimat di kertas, lalu Bapak Ibu genggam dengan genggam segala daya. Nah, buatlah sebuah kepalan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Contoh ya, seumpama Bu Dewi sama Bu Titi. Nah, Bu Dewi tadi mengatakan kertas itu ya. Nah, Bu Titi tugasnya adalah B, membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Jadi Bu Titi tugasnya adalah merayu, terserah caranya seperti apa agar Bu Dewi membuka tangannya biar tahu tulisan di kertas itu seperti apa. Itu dibayangkan saja ya. Nah, dari ini kita bisa belajar
ada berbagai cara kita sebagai pengajar pendidik adalah untuk gimana caranya agar simbolnya adalah membuka tangan. Membuka tangan ini apa? Istilahnya adalah hambatan atau cara agar anak peserta didik itu mau membuka diri apa yang ada di tulisan itu. Jadi masing-masing peserta didik itu pasti mempunyai minat dan keinginan masing-masing. Jadi kita sebagai peserta didik, pengajar tenaga didik, gimana caranya kita mencari cara yang pas untuk karakteristik masing-masing peserta didik, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang istilahnya yang kita ketahui sebelum mengetahui materi hari ini adalah tentang perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini adalah sebuah ilusi kontrol ternyata ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi yang sebelum saya sebagai calon guru penggerak mengetahui selama ini yang saya lakukan. Dan ternyata adalah banyak yang kurang tepat, istilahnya keliru. Nah, yang benar seperti apa? Di sini bisa dikatakan adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jujur, saya sebagai peserta didik, saya mempunyai pengetahuan. Nah, dan anak-anak itu harus istilahnya mengikuti apa yang saya ketahui juga, seperti itu. Dan ternyata teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ternyata pandangan murid-murid itu juga harus bersiap berkreasi, tidak harus dengan pandangan seperti kita. Kita hanya sebagai mengarahkan arah seperti itu. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrol sendiri adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita contoh saja anak semuanya ya, aktif. Biasanya kalau terlalu aktif kan konotasinya kan anak itu nakal gitu kan. Nah, ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak itu agar aktif bisa dilihat orang lain seperti itu dan sebagainya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dari contohnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa mengontrol tapi hanya jangka pendek. Untuk jangka panjangnya tetap kembali pada diri kita masing-masing. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Istilahnya kalau kita bujuk gagal harus dipaksa. Nah, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak harus dipaksa. Ada kita kasih pilihan-pilihan seperti itu. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Jadi tidak ada kalah. Kenapa? Kalah itu berarti menyerah. Kalau menang kita harus bisa istilahnya memperjuangkan kembali apa yang kita rasa kurang melakukannya seperti itu. Nah, di sini dari yang kita ketahui sebelumnya tentang disiplin ya. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini ya, penemu-penemu tentang teori disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang
dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, pandangan saya sebelum mengetahui makna dari disiplin, memang disiplin itu konotasinya kamu harus patuh pada peraturan disiplin seperti itu ya. Nah, ternyata di sini kita dibukakan pikiran kita bahwa disiplin itu tidak berkonotasi seperti itu, yaitu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk dapat kepatuhan, bukan seperti itu, tapi adalah seperti yang di atas disiplin membuat orang dari potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kita bisa belajar lagi ke slide berikutnya biar lebih paham lagi. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita pelajari di kurikulum Merdeka. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama adalah teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 84. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu pasti ya, itu. Suatu perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Namun kita melakukan perbuatan tanpa tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ketahui dari profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Nah, di sini kita masuki pembelajaran yang kedua tentang teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini sebuah pengetahuan baru untuk kita ya. Ternyata motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pertanyaannya, contoh pertanyaan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, motivasi contoh, kita kasih PR kepada murid. Nah, motivasi murid itu apa? Dari anak itu mungkin garap biar tidak dapat hukuman dari Pak Guru atau Bu Guru. Itu berarti adalah motivasinya dari eksternal, karena adalah ada sebuah hukuman seperti itu. Yang nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh pertanyaan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, seperti itu. Jadi contoh yang kedua adalah jika siswa melakukan sesuatu, itu motivasinya biar dapat imbalan. Kalau tadi yang pertama biar tidak dapat hukuman, yang kedua biar dapat imbalan atau penghargaan. Berarti itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi ya tadi ada hukuman, yang kedua adalah penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Contoh pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, contoh tadi ya kita aplikasikan pada kasus pertama, memberikan PR pada murid. Nah, ternyata murid itu tujuannya biar saya pintar. Jadi motivasinya muncul dari dalam dirinya, bukan karena nanti dapat hukuman atau penghargaan, tapi karena untuk dirinya sendiri. Nah, ini termasuk adalah motivasi internal. Dan motivasi internal itu adalah
kayak contoh ya. Tujuan disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif ini yang akan kita coba untuk terapkan bersama-sama. Motivasi internal ini ya, karena kita ketahui anak sebagian besar patuh pada kita karena motivasinya masih motivasi eksternal, dapat hukuman atau dapat penghargaan. Nah, kita coba agar anak-anak itu bisa muncul motivasi dari dirinya agar tidak ada pikiran seperti itu. Jadi saya ingin pintar, nanti saya kalau belajar PR itu bisa melatih tanggung jawab seperti itu. Itu harapan kita. Nanti prakteknya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Di sini kita tahu ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak siapa? Biasa Dewantara. Nah, di sini untuk calon guru penggerak pembelajaran sangat ditekankan pada pandangan-pandangan dari beliau. Di sini ada salah satu yang disampaikan dia adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Saya ulang ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita bisa cerdas dulu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu adalah salah satu motivasi dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang hati merdeka. Nah, kita akan memasuki yang istilahnya nanti bisa kita terapkan dalam pada anak didik dalam melaksanakan kegiatan untuk istilahnya apa ya? Kalau ada anak yang istilahnya dapat masalah kita bisa melakukan apa itu restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi adalah hal yang baru buat saya. Ya, di sini kemarin saya sudah mencoba menerapkan, mempraktekkan kepada murid yang bermasalah. Murid bermasalah ini contohnya sebenarnya Pak. Sebagai contoh, ada seorang murid pada waktu jam olahraga saya sering terlambat memasuki jam pelajaran selanjutnya. Contohnya Pak Z, contohnya. Nah, di situ kita tidak serta-merta menjudge kamu dari mana saja, kamu itu gak boleh gini. Nah, ternyata ada strateginya. Dan di sini restitusi itu adalah salah satu cara untuk kita menghadapi murid yang punya masalah. Itu untuk salah satu contohnya. Nah, nanti gimana? Nah, kita pelajari pada berikutnya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dari dalam diri siapa yang punya kesalahan? Dan contohnya adalah murid yang bermasalah seperti tadi. Yang berikutnya, restitusi mencapai kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena ini sudah di istilahnya dalam pusat kemarin sudah ada penelitian. Restitusi ini adalah cara terbaik untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Yang ketiga adalah berikutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berikutnya restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau anak kalau berbuat salah, contohnya berkelahi ya, mau kembali ke teman mereka kan
agak apa istilahnya, agak gitu istilahnya ya. Pertama yang kedua adalah mereka belum apa, mungkin ada yang anak yang sadar, oh saya itu salah, oh itu ternyata saya itu benar tapi kok disalahin seperti itu. Nah itu tugas adalah salah satu manfaat dari restitusi, mengembalikan murid yang berbuat pada kelompoknya. Untuk cara-cara yang pertama adalah kita masih belajar ini adalah sebuah keyakinan kelas. Sebelumnya saya bertanya dulu, keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu sama atau tidak? Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama atau tidak? Kata-katanya beda ya, betul ya. Ya, kesepakatan. Mungkin menurut Bu Dewi, perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas mungkin seperti apa Bu Dewi? Mungkin kalau dilihat dari katanya, kalau kesepakatan itu berarti kan sepakat membawa kesepakatan atau aturan apa yang akan dibawa dalam kelas. Kalau keyakinan berarti satu kelas itu yakin kelas itu akan bagaimana. Tapi paham maksudnya ya. Nah di sini hanya sebagai gambaran aja. Kesepakatan itu adalah sebuah yang kita sepakati secara bersama-sama. Contohnya kita bersepakat tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu sepakat ya, ada sepakat. Kalau keyakinan itu adalah nilai yang dikandung dalam kesepakatan itu. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan itu keyakinan yang kita yakini kalau sampah dibuang pada tempatnya itu buat apa? Bersih. Ya, keyakinan apa? Keyakinannya adalah disiplin dari diri itu. Bedanya itu. Kesepakatan itu kesepakatan yang kita sepakati sama-sama. Kalau keyakinan adalah makna dari kesepakatan itu. Nah, di sini ada sebuah contoh mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Yang pertama kita akan mengumpamakan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Pasti ada yang biar tidak ditilang, ada yang biar aman. Nah, padahal keyakinan kelas itu apa? Tentang keselamatan. Intinya itu. Nah, beda. Kenapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Jadi dari kalimat pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena pasti kalau peraturan harus memakai. Nah, itu kan nanti konsekuensinya biar tidak ditangkap polisi bisa. Nah, tapi kalau keyakinan kelas dari kalimat pertama adalah sebuah keselamatan. Nah, yang kita yakini karena tidak memandang biar tidak ditilang polisi. Ya, seperti itu contohnya. Jadi timbul dari diri sendiri bukan karena hukuman atau penghargaan. Yang kedua, mengapa memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Pasti juga ada karena peraturan nanti kalau ada denda 50.000 seperti itu. Ternyata apa? Tentang kesadaran keyakinan diri kita tentang menjaga kesehatan seperti itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat memiliki pelatihan? Mungkin biar tidak dimarahi oleh pimpinan, contohnya. Tapi keyakinan yang benar adalah karena saya ingin menuntut ilmu dalam pelatihan itu. Jadi muncul dari dalam diri kita. Keyakinan yang timbul dari dalam diri kita. Ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, intrinsik itu dari dalam diri kita ya. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk menjawab pertanyaan paling atas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini jawaban untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri. Ya. Tidak mengistilahkan peraturan saja, karena kalau mengikuti peraturan kita konotasinya adalah mentaati biar tidak dihukum atau mendapat penghargaan seperti itu. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan dari tingkatan kenapa tidak peraturan saja. Nah, ternyata dalam peraturan itu hanya tahap awalnya, tahap awal dari sebuah keyakinan kelas. Jadi kita membuat peraturan dulu untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Kalau sudah kita meyakini, sudah ada dalam meyakini kelas,
otomatis lingkungan kita akan menjadi positif. Nah, kalau sudah lingkungan positif, budaya kita juga menjadi positif. Nah, jadi tingkatannya berarti kan peraturan kelas. Nah, nanti gimana sih kita istilahnya membuat keyakinan kelas, nanti akan ada caranya. Dari peraturan kelas kita kembangkan ke keyakinan kelas agar menjadi lingkungan yang positif, dan yang kita harapkan adalah menjadi budaya positif. Kalau sudah menjadi budaya itu, untuk mengimplementasikan penerapannya adalah gampang ya, karena sudah muncul dari diri masing-masing. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa bantu jawab ya. Di sini ada dua, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba ada Bapak Ibu baca dulu tentang dari tekad Dharma Wanita Persatuan 1, yang kedua ada kesempatan yang kedua. Bapak Ibu amati dulu mana yang merupakan sebuah keyakinan kelas dan mengapa? Mungkin ada yang bisa pada jawab. Gimana? Gak apa-apa, ini sebutkan itu bahasa aja. Yang ada di TK, kesepakatan kata dan kesepakatan kelas satunya, yang merupakan keyakinan yang mana menurut Bapak Ibu? Sebelah barat mungkin sebelah barat. Ada yang tanggal lain mungkin Mas Glory, mungkin yang keyakinan kelas yang mana? Yakin. Ini kan beda, kan ada dua pilihan. Menurut Bapak Ibu itu yang keyakinan kelas yang sini atau yang sini? Yang sini. Yang sini kesepakatan. Lalu yang ini. Di sini yang memilih sebelah sini bisa angkat-angkat? Ada. Jadi sebelah sini angkat-angkat? Ya, ternyata memang ini adalah di sebelah kanan itu kesepakatan yang disepakati bersama dulu. Datang tepat waktu mengucapkan salam, nah, disepakati. Menjaga kebersihan sekolah, nah, bisa kita sepakati bersama sebelum kita berjalan keyakinan. Nah, kalau di sebelah sini adalah kami guru dan murid saling menyayangi, berarti kan dua keyakinan, berarti biar tidak kita saling mengejek, contohnya ya. Terus kami murid yang senang belajar, berarti kan fokus pada pelajaran, seperti keyakinan kami murid yang berdiri dengan teman-teman. Nah, di sini berarti Bapak Ibu sudah memahami ya perbedaan tentang peraturan dan keyakinan. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan. Yang dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya. Kalau keyakinan kelas adalah dari dalam diri ada sebuah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Sebenarnya ini ada sebuah pertanyaan ya, tapi yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas adalah sebuah keselamatan atau menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Di sekolah sudah mulai dari SD kita sudah menerapkan dilarang penggunaan narkoba kan? Sudah belum Pak? Sudah di PJK ya, pertama ya. Berikutnya adalah peraturan bergantian atau menunggu giliran. Jadi keyakinan yang menghormati orang lain dan bersabar. Yang peraturan berikutnya adalah gunakan masker. Keyakinan lainnya tentang kesehatan, keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor tentang keselamatan dan keamanan. Nah, di sini saya sudah mencoba ya. Mungkin belum sempurna, mungkin bisa jadi inspirasi Bapak Ibu nanti untuk bisa membuat kesepakatan kelas dulu untuk dijadikan sebuah keyakinan. Di sini saya sudah mencoba kemarin ya, hari Senin
bajunya Kopri masih untuk membuat peraturan kelas yang dijadikan keyakinan kelas. Nanti kalau saya bilang stop ya Pak. Di sini kayak gila. Nah, stop dulu Pak, stop dulu Pak. Nah, di sini sebelum adegan ini sebenarnya ada video lagi, ternyata terputus. Nah, sebelum kegiatan ini adalah saya mengajak murid-murid untuk membuat peraturan yang disepakati. Saya mempunyai stick note membagikan kepada murid-murid untuk menuliskan kesepakatan kelas apa, peraturan kelas apa yang harus ditaati bersama-sama. Mereka pasti mempunyai impian masing-masing, mempunyai keinginan masing-masing dalam kelas. Jadi istilahnya saya membebaskan anak menulis apa, mungkin peraturan kelas yang buat mereka itu apa. Nah, di sini saya membagikan stick note. Stick note itu kertas keluar itu ya. Ini cara saya, mungkin Bapak Ibu punya cara sendiri, monggo. Adalah menuliskan apa yang mereka inginkan. Lanjut Pak. Membuat peraturan kelas yang disepakati untuk menjadikan keyakinan kelas. Nah, tadi kan anak-anak sudah membuat sebuah peraturan yang mereka sepakati, dan dari situ pasti akan ada istilahnya peraturan dari A dan B itu ada yang sama. Nah, kita kelompokkan, klasifikasikan untuk dijadikan digolongkan istilahnya ya, biar tidak ada double peraturan. Lanjut Pak. Ini ya kami juga mencoba ya, jadi nanti belum maksimal bisa ditingkatkan lebih. Sebuah peraturan yang disepakati secara bersama. Jadi ada beberapa masukan dari anak-anak dan kita saring agar ya double jadi satu. Nah, dari tadi alangkah lebih baiknya adalah ditulis lagi yang lebih baik dan ditempelkan di kelas masing-masing. Jadi anak-anak akan selalu ingat peraturan apa yang mereka sepakati untuk mereka taati jadikan keyakinan kelas. Mungkin itu salah satu cara saya untuk membuat keyakinan dari kelas. Itu ya Pak. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan. Nanti istilahnya pernyataan ini ada sebuah hukuman atau konsekuensi dari pengetahuan Bapak Ibu dulu. Dari yang pertama Pak, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu sudah pernah saya lakukan sebelum melakukan disiplin positif ini ya. Menurut Bapak Ibu itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi dari Mas? Hukuman dari Mas Amir? Hukuman. Coba lihat. Sudah hukuman ya, hukuman. Yaitu pernyataan kedua tindakan guru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sebuah hukuman atau konsekuensi?
Apa? Apa Pak Zen? Konsekuensi. Berarti konsekuensi. Kalau Pak Bangga, Pak Bangga ini orangnya pendiam sekali. Ini bukan apa konsep Pak? Saya namanya hukuman aja. Coba untuk jawaban yang kedua adalah hukuman. Bukan, ini belum menerangkan hukuman dan perbedaannya ya. Biar kita menebak-nebak dulu. Pernyataan yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini guru olahraga. Jawabannya hukuman. Pernyataan berikutnya, Pak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jawabannya Pak Jen. Oh ya, konsekuensi. Sudah mulai ya panas yang berikutnya Pak Jen. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kayaknya sudah mulai tahu nih apa bedanya ya. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Ya, coba tarik apa aja. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 karena terlambat 10 menit untuk pelajaran menjauhkan. Sama yang apa ya? Lari ya. Jawabannya ya. Jawabannya bingung kan? Nah, kita ke next weeknya biar lebih paham. Biar lebih paham. Nah, di sini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi yang perlu kita pahami ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena apa? Sudah makanya pasti ada konsekuensinya. Yang kedua adalah membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena sudah melakukan tindakan, sebenarnya dia sudah tahu konsekuensinya, jadi mungkin tidak nyamannya pendek. Berikutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Berikutnya hukuman merupakan sebuah paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan, jadi ada aksi, ada reaksi. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri karena sudah ada konsekuensinya yang mereka sepakati sendiri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut pada hukuman yang konsekuensi. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat untuk tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Dan sekarang kita sudah mulai tahu ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi yang baik itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sulit, sukses atau sulit. Yang pertama adalah ada di situ bawahnya adalah hukuman. Hukuman itu ternyata walaupun kita mungkin merasa ya kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, nah ternyata itu adalah identitas yang gagal. Yang baik adalah apa? Untuk konsekuensi dan direstitusi. Konsekuensi itu karena apa? Kita sudah punya kesepakatan awal. Jadi kalau sudah kesepakatan awal itu sudah disetujui, nah kalau dilanggar menjadi konsekuensi, dia akan tahu konsekuensinya. Nah di sini
bisa dilihat dari di depan ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi adalah istilahnya penanganannya seperti itu ya. Turunnya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang, kalau konsekuensi jangka pendek. Dan untuk restitusi dalam menguatkan karena sudah dikasih tindakan-tindakan, jadi biar tidak mengulangi lagi seperti itu. Korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Berikutnya murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Jadi murid anak mendapat penguatan. Untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Atau restitusi masalah perpecahan. Dan terakhir sistem tidak akan berjalan. Konsekuensi memerlukan monitoring dari pemantauan dari guru ya. Dan restitusi murid belajar bertanggung jawab. Di sini kita akan masuk tentang pembelajaran keempat. Ini tidak banyak untuk pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Karena pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Dari zaman purba dahulu, pertama kali yang kebutuhan dasar manusia adalah cuma bertahan hidup atau survival. Jadi ini tentang kebutuhan bagaimana kita makan, minum untuk bertahan hidup. Ada lagi adalah kasih sayang dan perasaan diterima. Berikutnya penguasaan kebutuhan kita untuk menguasai sesuatu hal ya. Tadi ada bertahan hidup, kasih sayang, disayang dan menyayangi. Yang ketiga penguasaan terhadap kekuasaan ya. Yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan itu saja boleh tentang hobi ya. Kita pada dasarnya dengan apa untuk senang, dan yang terakhir adalah kebebasan agar tidak dipaksa. Jadi kebutuhan manusia ini tidak boleh dipelajari, tapi perlu yang kita tahu ada kebutuhan dasar 5 ini. Dan yang kelima tentang pembelajaran adalah 5 posisi kontrol. Nah di sini perlu kita, sebelum saya masuk ini, Bapak Ibu coba sedikit membaca dulu ya. Dari dalam diri jujur pada saat ini posisi kontrol kita itu kan ada penghukum, merasa bersalah, ada 5 ya, teman, pemantau, manajer. Nah, menurut Bapak Ibu jujur dari dalam diri di bagian yang mana? Penghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau teman, pemantau, manajer? Jika Bapak Ibu menghadapi anak yang bermasalah, contoh mungkin saya boleh minta tanggapan dari salah satu Bapak Ibu, mungkin dari senior dulu ya, mungkin bisa dulu biar kita sampai. Nah sebelum mungkin dari Pak Widi kita ya dimalu dulu ya. Ada yang pertama adalah posisinya adalah penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Menurut Bapak Ibu, saya meminta pengalaman saja dari Bapak Ibu. Mungkin 5 posisi kontrol masih di tahap yang mana? Semoga dari Pak Widi mungkin ya Pak Widi. Ini nggak mau pasti kita sebagai tenaga dulu pernah menghukum ya, tentu saja ya. Kita ada posisi kontrolnya seperti itu. Ada membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, sebelum kita masih kita sedikit masuk ke materi dulu ya.
Nah, ini contohnya. Contoh motivasi guru berbuat. Yang pertama adalah kita itu menghargai itu menyakiti. Pokoknya ada rasa hubungan gitu ya. Menunjuk, menyakiti, menyakiti dalam arti suruh push up 10 kali ya menyakiti. Menyindir itu kan ke psikis hukuman. Kalau membuat orang bersalah itu ada katakannya seperti ini. Seharusnya itu kamu tidak melakukan. Mungkin ada lagi bapak kecewa karena kamu sudah melakukan itu. Nah, jadi membuat anak itu merasa bersalah. Nah, seperti itu. Kalau teman, nah, sebagai teman, gimana kamu, kok sebagai teman, jadi kita tidak menghakimi itu, jadi kita bicara baik-baik sebagai teman, sebagai kita itu sebagai temannya, tanya sebagai temannya. Kalau pemantau itu menghitung, jadi kamu sudah terlambat. Kalau kamu sudah terlambat berapa kali? 5 kali kan? Nah, berarti kan kita menghitung, mengukur sudah berapa kali anak itu melakukan kesalahan. Jadi kita memantau tidak hanya 1-2 kali. Dan manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, kenapa sih kamu tidak melakukan seperti itu? Terus itu baik atau enggak? Nah, kalau manajer itu dari detailnya. Ditanya dari awalnya sebab akibat, terus perbuatan itu baik atau buruk, seperti itu manajer. Nah, kita sebagai tenaga pendidik tadi kan ya merasa diri kita itu sudah di posisi kontrol yang mana. Nah, di sini yang sebelah kanan adalah identitas gagal. Jadi yang perlu kita hindari. Dari sebelah sini ada identitas sukses, ada 3. Teman, pemantau, dan manajer. Tetapi yang paling susah adalah sebagai manajer. Karena apa? Tidak serta-merta menjudge, tapi kita mengorek lebih dalam lagi. Tapi pada kenyataan memang sulit ya Bapak Ibu, karena memang dari kitanya saja mungkin dari saya sendiri tidak sabaran dari saya loh, dari salah saya maksudnya tidak. Mungkin kalau Bapak Ibu ini sudah jadi teman atau manajer. Tahu-tahu minggir bisa. Memang manusiawi ya Bapak Ibu, karena memang pada kodratnya kita juga manusia biasa, karena juga punya kurang, tapi istilahnya kita bisa berusaha agar anak mendapat melakukan khusus sesuai karakter mereka masing, walaupun memang pada kenyataannya sulit, tapi ya namanya kita sebagai pengajar, tenaga pendidik harus memberi contoh yang paling baik bagi murid-murid kita. Berikutnya Pak. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan lagi. Pertanyaan dari tadi ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu guru coba jawab itu posisi kontrol yang mana. Yang pertama, pertanyaannya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini saya lebih apa ya? Saya tanya satu persatu coba dari Pak Aga. Menurut Pak Aga dulu, ini posisi kontrolnya yang membuat rasa bersalah. Kalau sama, bahwa membuat rasa bersalah. Kalau rasa bersalah ya. Nah, ini dari kuning dulu. Coba aja Pak. Iya, membuat rasa bersalah sekali. Untuk pernyataan yang kedua, ayo lah lawan demi ibu bapak. Ayolah lawan demi ibu bapak. Dari itu Bu Titi sebagai apa Bu? kan ada di mana tadi menghukum, merasa bersalah, teman, monitor tadi, memantau, dan 3 manajer. Menurutku itu kan bisa Bu Dewi. Ayolah lawan demi bapak ibu. Apa? Teman. Bu teman. Coba kita lihat aja. Wah, mantap loh, coba. Dulu. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Kamu tidak pernah
kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sini sendiri ada itu Bapak itu. Tadi ada penghukum, Penghukum. merasa salah, merasa bersalah. Apa? Salah kamu Dewi? Penghukum. Penghukum. Coba kita Pak Z. Kamu karena Pak nyakitin langsung ya. Kamu tidak pernah. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebuah posisi kontrol sebagai apa kita? Mas Amil, Pak Amil. Yang mana? Kan tadi ada posisi kontrol penghukum, pembelaan salah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantau. Apa berarti? Mungkin dari kubu ibu pemantau juga ya. Saya mungkin ada coba lain. Coba kita lihat. Pemantau. Sudah mulai paham gitu. Yang berikutnya dua lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Karena bagaimana coba contohnya masih manajer. Nah ini sih guru berarti jawabannya sih guru mesti terakhir. Yang terakhir aja kamu selalu yang paling terakhir. Sebenarnya Pak? Salah. Mulai bingung lagi kayaknya Pak. Coba jawabannya Pak. Oh iya, Bapak. Wah, mulai bingung lagi Pak. Ada lagi nggak Pak? Udah ada. Dari itu tadi 5 posisi kontrol itu, yang posisi pertama adalah peraturan ya, pemantau, konsekuensi, nilai-nilai, manajer, dan yang terakhir adalah tujuan kita adalah memperbaikinya. Dan untuk memperbaikinya ada salah satu metode. Next Pak. Metodenya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nah, salah satu model yang perlu kita terapkan ya, coba terapkan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, berikutnya Pak. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh dari katanya adalah setiap orang pasti melakukan kesalahannya. Itu contoh kata-katanya. Jadi kita dulu ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ada kata-kata dulunya. Contohnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi itu memvalidasi. Validasi itu mengesahkan kejadian itu benar atau salahnya. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Yang contoh kalimat berikutnya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang kata ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kan kita tadi membuat peraturan untuk dijadikan keyakinan. Nah, pertanyaannya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apa yang kamu langgar, apa yang kamu telah kita sepakati. Yang kedua adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Berikut contohnya agar kita lebih paham ya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contohnya ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyakiti dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh kata-kata dari menstabilkan identitas. Nanti di akhir akan ada salah contoh peristiwa yang biar kita lebih berikutnya lagi. Validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itu adalah dari validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kami ingin jadi anak seperti apa? Terus dirinya apa yang kamu rasakan ketika kamu itu kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya punya sebuah kasus aku dan dua. Sebenarnya ada videonya, tapi ternyata gambarnya agak ngebut dan suaranya pelan ya. Jadi saya buat sebuah word. Nah, di sini penerapan kasus satu, contohnya ya. Pada jam istirahat, Pak Wahyu melihat Wanda membuang sampah plastik sembarangan. Padahal di sekolah sudah disediakan tempat sampah. Yang pasti lakukan adalah selama ini ya secara umum, secara manusiawi ya pasti memarahi, ya enggak, pokoknya istilahnya menghukum. Dari ini contoh ya Pak Ibu. Ini percakapan dari Wanda. Tadi Pak Wahyu melihat Wanda membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat sampah. Apakah benar? Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas kan. Iya benar Pak. Pak Wahyu, apakah Anda sering membuang sampah sembarangan? Iya Pak, sering. Nah, di sini menstabilkannya dari kata tadi. Bapak tahu, setiap orang pasti melakukan kesalahan juga seperti membuang sampah sembarangan. Kita cari solusi sama-sama ya. Terus solusinya cuma membuang sampah. Tapi ini adalah salah satu bagian dari menstabilkan identitas. Berikutnya adalah yang kedua dari validasi ya, validasi berarti kan benar atau salah ya. Apakah alasan Wanda membuang sampah sembarangan? Saya tadi agak malas membuang sampah pada tempat sampah karena buru-buru. Wanda masih ingat keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Jadi keyakinan kelas yang tahun ketiga. Masih Pak, membuang sampah itu termasuk melanggar keyakinan kelas yang telah sepakati tidak? Iya, melanggar Pak. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tentang kebersihan. Nah, di sini kita sebagai kali memberi penguatan. Perlu kamu ketahui itu jadi orang sukses itu dimulai dari hal kecil. Salah satunya membuang sampah. Kadang-kadang menyangkut tanggung jawab. Untuk itu kita harus menjaga supaya kita. Jadi tentang istilahnya menguatkan agar anak itu tidak mengulangi kesalahan lagi. Daripada yang apa saya jadi tidak akan membuang sampah seperti lagi. Itu kasus yang kedua berikutnya. Biar lebih mantap lagi ya. Kasus kedua, Pak Wahyu mendapat laporan dari Pak Zen yang mengaku guru kelas 4 bahwa salah satu murid bernama Wanda sering terlambat memasuki pelajaran setelah mengikuti pelajaran PJJ dari Pak Wahyu. Padahal sudah dikasih waktu 30 menit untuk istirahat dan ganti baju. Nah, tadi garis tulisnya adalah pertama menstabilkan identitas. Ditanya Pak Wahyu, Wanda, tadi Wahyu mendapat aduan dari Pak Zen. Kalau Wanda itu terlambat mengikuti pelajaran Pak Zen, setelah mengikuti pelajaran itu tidak apa benar, dan divalidasi dulu stabilkan. Ya benar Pak, Wanda sudah berapa kali terlambat, sudah sering Pak. Kalau terlambat itu berbuat salah atau tidak? Salah Pak. Nah, terus salah ya, Bapak mengerti kalau terlambat itu salah, yang penting jangan diulangi lagi. Itu distabilkan dulu. Habis itu adalah di validasi. Mengapa Anda sering terlambat masuk pelajaran?
Pak Z selamat kepada Pak Wahyu, karena saya masih ingin bermain dengan teman-teman dan ingin jajan. Anda masih ingat ya kelas apa yang kita sepakati? Masih Pak. Kalau terlambat itu termasuk bagian nggak melanggar keyakinan. Kelas apa yang kamu langgar tentang kedisiplinan dan menjawab, karena di awal tadi sudah membuat peraturan sama itu dijadikan keyakinan. Penting Pak agar kita bisa menghargai waktu. Dengan menghargai waktu atau di tempat waktu, ada akan mendapatkan banyak manfaat seperti kita mengerti teman dan kita tidak menumpuk. Ya Pak, saya tidak terlalu lagi memasuki pelajaran Pak Jack. Kalau saya lagi akan berbagi kesalahan yang tidak akan terlalu memasuki pelajaran Pak Jack. Itu adalah salah satu ya tentang penerapan segitiga restitusi ketika anak berbuat salah. Nah, itu tadi adalah sebuah budaya, penerapan budaya positif yang perlu Bapak Ibu guru ketahui ya, dan mungkin kalau budaya positif ini bermanfaat bagi diri saya maupun di lingkungan sekolah untuk bisa diterapkan di kedepannya agar mendapatkan sesuatu hal yang positif. Itu mungkin pemaparan diseminasi saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup ada tanggapan atau pertanyaan. Tanggapan saja ya, saya meminta tanggapan salah satu dari guru BC tadi tentang diseminasi saya. Mungkin Pak Angga, Pak Yuli atau Pak Amir, Pak Guru ini ya. Salam suruh bergerak itu saya Pak. Kan terima kasih Pak Pegawai Bank mandiri aja. Sedikit aja ya biar Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman ini. Untuk tanggapan saja. Tanggapannya terbuka pikiran kami dengan pemaparan dari Mas Wahyu tadi, dengan melihat pengalaman-pengalaman kami ketika menangani anak-anak yang bermasalah itu, oh ternyata tuh yang benar seperti itu. Jadi lebih bisa menerapkan lagi yang tepat itu yang bagaimana. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya mungkin dari teman-teman. Salah satu coba Billy. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanggapi tentang diseminasi dari Bapak Wahyu. Hampir mirip dengan Pak Glory tadi, bahwa sebelumnya mungkin kami sebagai pendidik tidak pernah berpikir bahwa hukuman atau kesalahan anak itu kita berikan seperti apa ya, hukuman atau apa namanya tadi Pak, konsekuensi seperti itu, agar anak-anak itu memang tidak merasa menjadi korban, hingga akhirnya nanti kalau misalnya dia sudah besar itu ingat itu bisa dendam kepada gurunya kalau bertemu atau apa itu pura-pura tidak tahu atau bahkan mungkin lebih parah dari itu karena dia merasa dulunya pernah menjadi korban, mungkin dipermalukan atau bagaimana. Dengan materi yang diberikan dari Pak Wahyu, kita bisa berpikir bahwa untuk menjadi seorang pendidik itu bisa menjadi teman mungkin, atau menjadi apa ya namanya, pendidik yang baik itu apa ini Pak, itu sehingga anak itu senang sampai akhirnya kalau dia besar itu bisa mengingat kita dengan pengalaman yang baik. Terima kasih, semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita bersama ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, dan juga benar besar pula ya kegiatan ini bermanfaat, terutama juga untuk calon guru selanjutnya ya. Tidak cuma calon guru dan semua guru, siapa tahu nanti Bapak Ibu tidak mengikuti program guru ini, karena angkatan 10 sudah dibuka ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita
mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian di sini saya katakan, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.